Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang apa? Menaruh harapannya kepada Tuhan. Taruh harapanmu pada Tuhan, jangan pada harta. Jangan pada pengakuan orang. Karena kalau engkau taruh pengharapanmu pada pengakuan orang, kau akan kecewa. Orang itu kalau kau baik, dia manis. Ya, orang bisa berubah siapapun. Mau itu orang tua, anak, istri, suami, semua bisa berubah. Tapi taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Saya kemarin ngomong ke ibu-ibu yang datang di ulang tahun wanita. Jangan mencintai suamimu lebih daripada engkau mencintai Tuhan. Karena banyak ibu-ibu yang, Bu, suami saya selingkuh, saya mau bunuh diri. Saya bilang, ibu kenapa bodoh? Yang enak suamimu selingkuh, kau yang mati binasa masuk neraka. Jangan terlalu bucin, Bu. Taruh harapanmu pada Tuhan. Taruh cintamu kepada Tuhan. Kalaupun suamimu selingkuh, ya doakan saja dia. Tuhan hajar dia dengan caramu. Selesai toh. Ibu-ibu saya ajar ya, kalau suamimu selingkuh doa. Tuhan hajar dia dengan caramu. Amin ibu-ibu. Nanti ada suami yang telepon saya. Itu Ibu Debbie pendeta macam apa? Macam gini saya. Kenapa Pak? Kenapa kau suruh istri saya berdoa hajar suamiku Tuhan? Bapak tuh jangan terlalu GR ya. Alkitab berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan yang dianggap anak. Pak kalau kau masih dikasihi Tuhan, masih dianggap anak, kau dihajar Pak. Tapi kalau Tuhan udah gak anggap kau mati lagi selingkuh Pak, serangan jantung. Seringkali kita ini tidak ngerti. Taruh harapanmu kepada Tuhan supaya engkau gak kecewa. Siapapun ketika mengecewakan engkau bilang, yes, aku hanya menaruh harapanku pada Tuhan. Karena itu aku tidak terganggu. Damai sejahteraku, sukacitaku hanya ada pada Tuhan. Amin. Usaha bisa naik turun. Tapi ketika engkau menaruh harapanmu pada Tuhan, engkau mengandalkan Tuhan. Lalu dikatakan di sana, orang yang diberkati Tuhan itu, ya mereka itu akan seperti pohon ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Walaupun panas, pohon hidup di tepi air, mau panas, mau terik, mau apapun, dia tetap tumbuh hijau karena akarnya itu di tepi batang air. Tuhan adalah sumber berkat kita. Mau pandemi, mau apapun, ketika engkau menaruh harapanmu pada Tuhan, engkau ditanam di baitnya Tuhan. Dan engkau akan melihat saudara. Dikatakan di sana, ya, dan dia itu seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tanda orang diberkati Tuhan, tidak khawatir. Dan hidupnya berdampak bagi banyak orang. Dia tetap menghasilkan buah. Saudara, saya mau tutup dengan satu kesaksian. Sebenarnya masih ada ayat yang harus kita baca, tapi waktunya tinggal 4 menit. Ya maaf ya Pak, saya nambah waktu sedikit ya. Saudara setuju? Kita ikuti suara rakyat ya Pak. Saudara, ketika saya dapat visi bangun sekolah misi di Bandungan, saya tuh banyak yang berkata, Bu, buka gereja Bu. Ibu kan sekarang sudah jadi pendeta. Banyak orang, ya saya tuh mau pindah ke gereja Ibu kalau Ibu buka gereja. Saya bilang enggak usah, gereja sudah banyak. Kau pindah sama saya nanti saya musuhan sama gembalamu. Urusan kita orang Kristen ini cuma musuhan, terputar-putar di kandang. Karena kau tidak pernah melihat keluar. Saya bilang saya nggak buka gereja. Banyak yang kasih masukan, buka aja Bu, buka aja. Saya berdoa, saya tidak mau melakukan apa yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Percuma kita melakukan yang bukan kehendak Tuhan, malah dosa kita. Kelihatannya rohani, tapi dosa. Lalu saya berdoa, saudara, Tuhan engkau mau bawa kemana pelayanan saya ini? Lalu Tuhan tuh ngomong sama saya ya, karena banyak orang sudah nggak percaya Tuhan ngomong. Tapi bagi orang yang percaya, Tuhan tuh masih bicara sampai hari ini. Kalau kau gak bisa dengar suara Tuhan, berarti kau tuli. Siapa suruh kau jadi hamba Tuhan gak dengar suara Tuhan, berarti tuli kau.
Saya sudah bayangkan ada pendeta-pendeta yang ngomong jangan percaya. Ya, yang penting suara Tuhan itu memang harus diuji, bukan sembarangan kayak tadi minta uang pakai suara Tuhan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa petunjukmu untuk pelayanan kami nih? Saya mau buka gereja atau apa? Tuhan tuh cuma kasih saya ayat begini. Tuayan itu banyak, tuayan menguning. Tapi penuainya sedikit. Sekarang semua orang fokus kepada tuayan. Tapi kita lupa mempersiapkan para penuai. Lalu saya tanya, terus apa Tuhan bagian saya? Ya kamu siapin penuainya. Terus apa yang lalu saya dapat Tuhan bilang bikin sekolah Alkitab tapi yang cepat aja. Yang hanya 6 bulan karena kita sedang berpacu dengan waktu. Saya keliling ke beberapa daerah saudara, desa-desa. Banyak yang sudah mulai dihijaukan. Karena memang kurangnya hamba-hamba Tuhan. Lalu saya berdoa Tuhan suruh saya bikin sekolah misi, bangun sekolah Alkitab, kapasitas untuk 100 orang. Dan Tuhan tuh bilang, kalau mereka bisa bayar, kalau tidak subsidi kamu yang tanggung. Saya bilang Tuhan itu kalau orang kaya bisa Tuhan, saya ini saldo saya enggak ada puluhan miliar. Terus saya ini juga bukan orang sekolah pinter yang STH, MTH, Saya juga hanya lulusan sekolah misi dulu 6 bulan. Tapi Tuhan bilang, aku enggak cari orang kaya, aku enggak cari orang pinter. Aku cuma cari orang yang benar-benar percaya kepadaku, beriman, maka semua proyekku itu akan terjadi melewati orang-orang yang beriman. Bukan orang kaya, bukan orang pinter. Lalu saya bilang, oke Tuhan saya mau. Apa yang harus saya lakukan? Saya dan suami keliling cari tanah di daerah Jawa Tengah, terutama di daerah dingin kami cari supaya nanti gak usah pakai AC. Yang di bawah-bawah gunung itu hamba Tuhan cocok di bawah gunung. Jangan ditaruh dekat mall, nanti jadi hedon. Sekolah Alkitab tuh di bawah gunung aja biar semakin dekat dengan Tuhan. Menyangkal diri memikul salib. Ya kalau di kota nanti malam minggu dia ke Tunjungan Plaza lagi. Lalu saudara akhirnya kita cari-cari, kami melangkah. Kita taruh berkat yang kami punya, kita sediakan ini uang di tabungan khusus untuk kami nanti bangun sekolah. Walaupun saya tahu itu tidak cukup. Akhirnya kami ketemu jemaat Mesbah Doa, Bu, saya dengar ibu mau buka sekolah misi, saya kasih tanah saya di daerah Bandungan 4.500. Kami pergi lihat, iya daerahnya cocok gini-gini. Ya udah, tanahnya disumbang saudara. Kami tanda tangan surat notaris untuk tanah itu diserahkan ke sekolah. Lalu akhirnya Tuhan kirim pemborongnya yang gambar. Semua jemaat Mesbah Doa gak mau dibayar semuanya. Lalu Tuhan itu mulai kirim saudara. Ya, saya mulai lihat ketika pertama kali berjalan saya transfer uang. Terus dengan acara, dengan hal yang luar biasa Tuhan. Luar biasa. Tadinya sekolah itu akan diresmikan bulan Agustus lalu. Tapi karena masih ada beberapa yang belum selesai. Nanti Desember ini saudara sudah selesai. Dan saya melihat ketika itu. Tadinya saya bilang sama suami gini, ini nanti kan sudah pasti uang kita gak cukup dengan proposal yang masuk. Jadi gini, kita taruh aja di YouTube. Buat saudara yang tergerak menyumbang, saudara silakan sumbang ke rekening ini. Tayangkan di layar YouTube aja. Ya, yang nonton Mesbah Doa saya, Mesbah Syukur itu kalau pagi itu hampir 100.000. Bayangkan kalau satu orang ngasih 50.000 saja. Otak manusia jalan toh. Hitung-hitungan kalkulator manusia kan. Saya bilang, iyalah kita taruh aja begitu, kan untuk pembangunan. Waktu kami mau melakukan itu, Tuhan tuh tegur saya. Kalau kamu melakukan itu, berarti kamu itu tidak mengandalkan aku. Dan aku akan lepas tangan. Silakan kau lanjutkan dengan kekuatanmu. Lalu saya bilang sama suami saya, jangan Tuhan tegur saya. Jangan kita andalkan manusia. Dan kita tidak akan pernah umumin buka proposal, cari dana, WA siapa-siapa. No, kita hanya berharap Tuhan. Saya melihat Tuhan saudara. Keramik disumbang, cat disumbang. Ini semua disumbang, saya gak pernah ngomong loh. Tiba-tiba semua sudah selesai, saya bilang sama suami. Itu furniture kita belum siapin. Pabrik kasur telepon, Bu kasur dari saya. Panasonic distributor, Bu nanti saya sumbang semua yang berbau Panasonic, mulai dari AC, lampu semua. Ya, ini semua. Waktu kita mikir furniture, saya mau ke Malang pelayanan di Surabaya. Tiba-tiba ada yang telepon, Bu, Ibu kapan kira-kira ke Malang?
Saya dan suami tergerak, Bu, kami ini punya pabrik furniture. Ibu bisa lihat ke pabrik kami apa yang dibutuhkan untuk sekolah Alkitab. Saudara, saya tuh waktu melihat itu saya hanya bisa bilang, Tuhan, Engkau benar-benar ajaib. Saudara, ada satu kisah di Alkitab ketika Daud, dia sudah menang dalam segala pertempuran. Dia kalahkan orang Filistin, orang Amalek, semua peperangan dia kalahkan karena dia mengandalkan Tuhan. Satu kali ketika dia sudah kokoh kerajaannya, dia mulai beralih gak percaya Tuhan. Lalu dia suruh panglimanya untuk menghitung jumlah dari bangsa Israel. Karena dia pengen tahu kekuatan mereka ini berapa. Ketika Daud menghitung, setelah selesai dihitung, Daud menjadi ketakutan. Kenapa? Dia baru sadar, ya ampun, ternyata kekuatan kita ini cuma sedikit. Pemuda yang umur-umur untuk berperang itu hanya sekian. Laki-laki sekian, yang banyak itu ibu-ibu dan anak-anak. Daud ciut nyalinya dan berkata, ya ampun, ternyata kekuatan kita ini tidak seberapa. Dia gemeter, saudara. Lalu Tuhan marah akan hal itu dan Tuhan berkata kepada Daud, karena engkau tidak lagi mengandalkan aku. Pilih 3 penyakit, 3 tulah yang akan menimpa engkau. Yang pertama, engkau akan diserang musuh dan akan mati sepersekian dari rakyatmu orang Israel. Yang kedua, ya, engkau akan diserang oleh, pokoknya 2 itu perang. Yang ketiga, penyakit sampar. Daud berkata, aku tidak ingin jatuh ke tangan manusia. Aku sudah berdosa karena aku sudah tidak mengandalkan engkau Tuhan. Tapi aku pilih hukuman itu datang dari tangan Tuhan sendiri, bukan dari tangan musuh atau manusia. Tapi dari tangan Tuhan aku pilih penyakit sampar. Waktu penyakit sampar itu datang, 70.000 orang Israel meninggal. Saudara, Daud pengen tahu seberapa kekuatan yang dia miliki. Kalau hari ini engkau sedang mengukur-ngukur kekuatanmu, engkau tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita mulai mengukur, kita sadar, ternyata saya itu tidak ada apa-apanya. Justru hari ini kalau engkau merasa engkau tidak ada apa-apanya, maka engkau bisa berkata itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Saya undang para imam musik, saudara. Mari kita mau menjadi orang yang diberkati Tuhan. Mari kita mau jadi orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Supaya hidupmu bisa menjadi berkat.